Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas Bunpo bab 24. Hai, ya di sini ya. Bunpo bab 24 itu adalah sesuatu yang lumayan menjadi huru hara ya di kalangan Jisusei, karena di sini mereka akan mulai mempelajari yang Jidoshi Tadoshi ya. Bagi yang sudah belajar mungkin waduh gitu kan ke Jidoshi Tadoshi ya. Bagi yang belum belajar ya nanti akan tahu ya bagaimana pusingnya belajar dua hal ini ya. Doshi, Jidoshi, Tadoshi ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya Doshi, Jidoshi, Teimas, ini turunan dari yang atas. Kemudian Doshi, Tadoshi untuk Tearimas, ini juga turunan yang Jidoshi, Tadoshi. Kemudian yang terakhir ada Doshi, Takei plus Toki ya. Nah, di bab sebelumnya kita sudah belajar Toki itu yang Jishoke sama Keiyoshi plus Toki. Nah, sekarang kita di bab 24 ini akan belajar Doshi, Tadoshi, Takei plus Toki. Nah, kita langsung aja masuk ke yang susah-susahnya dulu ya. Jadi inti bahasan bab 24 dulu ya, yaitu doshi atau kata kerja jidoshi dan tadoshi ya. Nah, sebelumnya minasang tahu untuk jidoshi tadoshi ini mungkin ada yang sudah pernah belajar ya. Bagi yang belum pernah belajar ya, jadi belibet. Jidoshi tadoshi itu dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja transitif dan intransitif. Transitif dan intransitif. Biasanya Jisusei kalau sudah dijelaskan seperti ini itu tetap tidak mengerti. Ya. Karena ketika ditanya transitif itu apa, kata kerja intransitif itu apa, ya bingung, nggak tahu ya. Padahal ini kan pembelajaran di SMA ya, tapi ya bukan hanya Jisusei, saya juga dulu waktu pertama kali belajar ya juga sama gitu. Apa ya transitif, intransitif, lupa lagi apa itu waktu SMA, waktu SMP, padahal sudah belajar gitu. Bisa-bisanya karena sudah buka Google aja gitu, transitif itu apa dan intransitif itu apa. Hai, oke. Jadi yang transitif itu apa? Transitif itu adalah Tadoshi ya. Ini Jidoshi Tadoshi nyebutnya memang Jidoshi Tadoshi ya. Tapi di Indonesia jadi dibalik, transitif intransitif. Kalau mau disesuaikan ya kita sesuaikan aja lah ya. Intransitif dan transitif ya. Nah, intransitif dan transitif itu apa? Intransitif adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Sementara transitif kata kerja yang bukan tidak butuh atau butuh ya, bisa dibubuhi objek. Kalau ini bukan butuh atau tidak bisa ya. Karena kadang kata kerja transitif itu bisa saja objeknya tidak dipakai gitu. Nah, sampai sini dulu ya. Intensif kata kerja yang tidak bisa pakai objek, tidak bisa pakai objek, dan transitif adalah kata kerja yang bisa dibubuhi objek. Oke. Biasanya setelah sampai di sini pun Jisusei itu apa ya gitu. Tetap aja tidak paham gitu. Yang bisa dibubuhi objek dan tidak bisa dibubuhi objek itu seperti apa. Oke, kita mangkir dulu dari bahasa Jepangnya lah. Kita bicara bahasa Indonesia dulu, karena kalau Indonesianya aja nggak ngerti itu susah nantinya. Hai, ini akan jadi bahasan yang panjang ya, nggak apa-apa lah. Pertama, kata kerja yang tidak bisa dipakai objek itu seperti apa sih? Kata kerja yang bisa dibubuhi objek itu seperti apa sih? Kita mulai dari yang ini dulu, yang gampang, yang kata kerja umum yang biasa dipelajari oleh anak-anak Jisusei ya, itu adalah kata kerja transitif. Biasanya kalian tuh kebanyakan kata kerja yang kalian pelajari itu ini. Apa contoh kata kerjanya? Makan, ya, tabemas,
minum, nomimas ya. Nah, kenapa ini disebut kata kerja transitif ya? Sekarang kita kasih contoh kalimat deh. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Nah, di sini objeknya mana? Ini nasi ya. Objeknya itu nasi. Jadi di sini ada objek yang menerima perlakuan kata kerja. Objek yang menerima perlakuan dari kata kerja. Perlakuannya apa ya? Ini makan, nasinya kan dimakan ya. Ya ini objeknya. Sementara yang kata kerja intransitif atau jidoshi ini ta ya. Saya kasih contoh. Ini simbolnya ta. Tadoshi. Nah, kalau yang jidoshi misalkan saya tidur. Saya tidur di kamar misalkan. Hai, di sini ada objeknya atau tidak untuk jidoshi? Tidur itu jidoshi ya. Tidur jidoshi atau kata kerja intransitif yang tidak perlu objek. Nah, di sini ada objeknya gak? Kalau kalian mengira bahwa di kamar itu objek sama dengan yang atas karena ini yang terakhir, oh ini objeknya, ini juga ini objeknya. Nah, itu salah besar ya. Karena di kamar itu bukan objek, itu adalah keterangan tempat. Jadi objek itu dia harus menjadi sasaran dari si kata kerjanya. Nah, ini si sasaran kata kerjanya mana? Ada nggak barang yang jadi sasaran si tidur ini? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kemudian gini, ada juga yang suka menerangkan bahwa jidoshi tadoshi itu, kalau tadoshi itu pekerjaan katanya. Kalau jidoshi itu situasi, ya memang sih. Kebanyakan jidoshi itu menggambarkan situasi gitu, kayak terbuka, tertutup, itu kan situasi ya. Oke. Tapi tidur kan kegiatan. Ada juga yang kegiatan lagi nih. Saya menangis. Menangis kan kegiatan gitu. Sementara menangis itu jidoshi atau tadoshi? Dia itu jidoshi menangis itu. Karena apa? Karena tidak bisa dibubuhi objek. Maksudnya itu apa? Ini hanya menerangkan ini saja. Di sini tidak bisa ditambahkan apa? Saya menangis teman misalkan. Kan nggak bisa. Ya, saya menangis teman itu nggak bisa. Kalau menangisi oke, tapi itu udah beda lagi kotobannya gitu. Saya menangis terseduh-seduh. Apakah terseduh-seduh itu objek? Ya bukan ya. Terseduh-seduh bukan objek. Ya. Jadi biasanya kalau saya nerangin ke Jisusei itu, untuk tadoshi itu ada objek atau sesuatu yang diapa-apakan sih. Udah diapa-apakan ya bahasa. Gak apa-apa lah. Yang diapa-apakan si doshi atau si kata kerja. Sementara di jidoshi atau di transitif itu tidak ada yang diapa-apakan. Tidur itu mengapa-apakan siapa? Nggak ada. Ya. Atau menangis itu ada yang diapa-apakan? Nggak ada gitu. Ya. Ya, kebanyakan jidoshi itu ya kayak gitu semuanya. Ya. Bukan kebanyakan ya memang seperti itu gitu ya. Nah, kenapa saya di sini bilang transitif atau kata kerja itu bukan kata kerja yang membutuhkan objek? Karena ketika saya bilang saya makan pun bisa gitu. Haruskah watashi wa gohan watashi wa tabemasu? Mau tabemashita? Cukup gitu. Sudah. Tapi bisa ditambahkan nasi atau apa, makanya saya di sini menjelaskannya tidak membutuhkan ya. Karena bisa dimasukin bisa enggak gitu. Kalau yang intransitif ya nggak bisa pakai objek dia. Saya tidur ya sudah. Saya menangis ya sudah. Coba kita latihan lagi, misalkan saya jatuh ya. Jatuh ini jidoshi apa tadoshi? Transitif apa intransitif? Dari tangga.
jatuh itu adalah jidoshi, intransitif ya, jatuh. Karena dari tangga bukan merupakan objek dari jatuh, yang jatuhnya ya si saya gitu kan. Apakah setelah jatuh bisa dibubuhi objek apa? Mau dibubuhi objek apa? Jatuh pesawat? Kan gak bisa. Ya. Saya jatuh pesawat gak bisa. Pesawatnya yang menjadi yang mendapat perlakuan dari itu kan jatuh tidak memperlakukan apa-apa gitu. Ya. Sampai sini daijoubu desu ka? Nah, saya rasa kalau digambarkan seperti ini mungkin dari bahasa Indonesianya kalian sudah bisa menilai ini tuh jidoshi apa tadoshi lah ya.